Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan gerak melingkar atau gerak rotasi. Ini kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari berarti gerak pada roda misalnya, atau kemudi putar. Nah, ini secara singkat akan saya jelaskan. Pertama, sebelum masuk ke gerak melingkar, ada besaran-besaran yang perlu dipelajari atau diingat kembali. Yang pertama ada frekuensi dan periode. Frekuensi itu pengertiannya adalah banyak putaran yang dilakukan setiap sekon. Satuannya hertz ya. Kemudian untuk periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Nah, dari definisi ini tadi kalau dirumuskan, F itu sama dengan N per T. N-nya adalah banyak putaran, T-nya adalah waktu. Banyak putaran atau banyak getaran, kalau di gelombang ini jadi getaran. Kemudian untuk T-nya berarti waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran, berarti T waktu per banyak putaran. Nah, karena F dan T tadi saling berkebalikan, maka juga bisa dirumuskan F itu seper T, T itu seper F. Kemudian ada perpindahan sudut. Jadi ini analog dengan gerak lurus. Jadi di gerak lurus kan ada perpindahan atau jarak. Maka di sini perpindahannya menjadi perpindahan sudut. Ini simbolnya adalah theta ya, ini kayak 0 tapi di garis tengah gitu. Nah, partikel yang bergerak melingkar mengalami perpindahan yang disebut dengan perpindahan sudut. Satuan dari perpindahan sudut ini biasanya dinyatakan dalam putaran atau radian. Jadi sudah menempuh berapa putaran atau sudah menempuh berapa radian. Nah, di sini ada konversi satuan dari putaran ke radian. Jadi satu putaran itu 360 derajat. Satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. Maka ini kalau kita gabung, berarti satu radian itu nilainya sekitar 57,3 derajat. Nah, tetapi di antara tiga ini yang sering nanti kita pakai adalah yang saya warna biru ini. Jadi satu putaran sama dengan 2 pi radian. Kemudian kalau di gerak linier ada kecepatan, maka di sini ada kecepatan sudut. Simbolnya seperti huruf W tapi melengkung. Dibaca omega. Jadi kecepatan yang dialami partikel yang bergerak melingkar disebut dengan kecepatan sudut. Satuannya adalah, kalau tadi kan jaraknya radian ya, atau perpindahan sudutnya kan radian. Maka kecepatannya jadi radian per sekon. Terus kemudian di gerak lurus ada percepatan, di sini ada percepatan sudut. Percepatan sudut berarti kan kalau di percepatan kan meter per sekon kuadrat. Di sini tadi perpindahan sudutnya kan radian, ini jadi radian per sekon kuadrat. Nah, kalau omega tadi delta theta per delta t, kalau yang ini delta omega per delta t. Analog dengan gerak lurus, kalau di gerak lurus ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, maka di sini ada gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan. Rumusnya ini sebenarnya juga hanya menganalogikan apa yang ada di gerak lurus ya. Jadi kalau di gerak lurus kan ada S sama dengan V kali T. Maka S jaraknya kan di sini adalah perpindahan sudut tadi atau theta. Kecepatannya ada omega, maka V-nya diganti omega. Maka theta sama dengan omega kali T.
Nah, untuk GMBB-nya ini juga sama, menganalogikan yang ada di gerak lurus, yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Ini menjadi omega T, omega 0 plus alpha T. Terus kemudian S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Maka menjadi theta, S-nya ganti theta, V-nya omega 0, terus A-nya jadi alfa. Terus yang ini asalnya dari VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2 AS. Maka jadi omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa theta. Nah, di antara ini tadi mungkin yang akan sering keluar itu yang ini ya, theta sama dengan omega T. Kemudian masuk yang keempat, hubungan antara besaran-besaran pada GM. GM ini maksud saya adalah gerak melingkar dengan GL, gerak lurus. Jadi semua besaran yang ada di gerak lurus ini dikali R ya. Jadi diperoleh dari besaran-besaran yang ada di gerak melingkar dikali R. Contoh misalnya S, jarak itu diperoleh dari perpindahan sudut kali jari-jari. Kemudian V-nya omega dikali jari-jari, A-nya alfa dikali jari-jari. Nah, di antara tiga ini menurut saya yang paling sering keluar itu ini, yang warna biru ya. Terus baru disusul yang ini. Nah, ini hubungan gerak melingkar dengan gerak lurus sudah. Sekarang masuk ke hubungan frekuensi sama periode dengan V dan omega. Jadi omega itu diperoleh dari 2pi kali frekuensi. Nah, karena frekuensinya tadi seperti, maka omega juga bisa diperoleh dari 2pi per T. Nah, karena V itu omega kali R, maka kalau nyari V berarti kan 2πf kali R atau 2pi per T kali R gitu. Nah, besaran yang terakhir di sini ada percepatan sentripetal, salah ketik ya ini, sentripetal dan gaya sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu tegak lurus dengan terhadap arah kecepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran. Ini misalnya kalau digambar, jadi V-nya misalnya ke arah sana ya, jadi dia muternya berlawanan arah jarum jam. Maka percepatan sentripetal ini dia selalu tegak lurus dengan V. Ini V, ini AS, dan selalu mengarah ke pusat. Nah, si AS ini dirumuskan atau diperoleh dari V kuadrat per R. Nah, karena V-nya tadi ini berhubungan dengan rumus yang ini tadi, V kan omega kali R, maka ini kan omega kali R kuadrat, berarti kan omega kuadrat R kuadrat dibagi R, maka menjadi AS sama dengan omega kuadrat kali R. Nah, biasanya di sini akan disambungkan ke gaya. Jadi gaya sentripetal, gaya itu kan rumus aslinya M kali A. Nanti kalau gaya sentripetal ya M kali A sentripetal. Nah, berarti Fs sama dengan M V kuadrat per R, karena AS nya ini tadi, atau M omega kuadrat kali R gitu. Nah, rumus-rumusnya hanya itu. Jadi terutama yang biru, yang saya warna biru itu yang sering keluar. Terus aplikasinya salah satunya adalah hubungan roda-roda. Nah, di hubungan roda-roda ini sebenarnya ada 4 hubungan ya. Jadi ada roda yang saling sepusat. Contohnya ini gear roda belakang sepeda itu misalnya. Jadi
jadi yang bertumpuk itu ya. Terus ada yang bersinggungan, jadi yang satunya muter gini, yang satunya muter gini. Nah, yang bersinggungan ini berkembang menjadi yang bergerigi, bersinggungan tapi bergerigi. Contoh ini misalnya pada gear Tamiya ya. Gear Tamiya misalnya, atau gear mobil mainan yang ditarik ke belakang terus maju itu. Terus kemudian ada yang dihubungkan dengan tali atau rantai. Ini berarti pada sepeda antara gear belakang dengan gear depan. Nah, dari 4 hubungan tadi itu saya golongkan menjadi 2. Yang pertama yang omeganya sama atau yang kecepatan sudutnya itu sama. Yang kedua yang kecepatan linearnya sama. Jadi golongannya cuma omega sama atau V-nya sama. Nah, dari penggolongan itu kita dapat bisa mencari atau mendapatkan rumus gitu. Jadi misalnya ada dua roda yang sepusat gitu. Maka kan kalau sepusat itu omeganya sama. Nah, karena V tadi omega kali R, jadi omega kan V per R. Maka ini kalau dijabarkan menjadi kecepatan A dibagi RA sama dengan kecepatan B dibagi RB. Tapi yang penting ininya ya, jadi menghafalnya lebih enak ini. Oh, sepusat itu omeganya sama. Nah, selain dari yang sepusat, berarti yang 3 tadi, bersinggungan, bergerigi, ataupun dihubungan dengan rantai atau tali, itu kecepatan linearnya yang sama. Jadi misalnya ini, berarti VA sama dengan VB. Nah, V nya tadi kan omega R, maka omega A RA sama dengan omega B RB. Khusus untuk yang roda bergerigi, R nya diganti dengan N atau jumlah giginya. Nah, jadi cukup sedikit ini untuk persamaan yang ada di gerak melingkar ya. Kita coba masuk ke contoh. Misalnya yang pertama, Adit mendorong sepeda motor mainan menempuh lintasan berbentuk lingkaran dalam waktu 5 menit. Berarti ini T-nya. Dalam waktu tersebut mainan menempuh 20 kali putaran, berarti ada N ya. Tentukan frekuensi, periode, kecepatan sudut dan kecepatan linear jika diameternya adalah 40. Ini diameter. Nah, berarti yang diketahui ada T, ada N, ada D. D ini nanti bisa kita ubah menjadi R. R-nya berarti 20 cm atau 0,2 meter. Nah, intinya kan frekuensi. Frekuensi tadi banyak putaran per waktu, berarti N per T. Berarti 20 kali, tapi T-nya harus dalam sekon. Berarti 5 menit itu berarti kan kali 60 ya, berarti 300 sekon. Jadi ini dicoret, berarti ketemunya adalah 1/15 Hz. Kemudian T karena F nya sudah dicari, kita bisa pakai yang ini 1/F, berarti 1/115, berarti dibalikkan 15 sekon. Jadi untuk 1 kali putaran Adit tadi membutuhkan waktu 15 sekon. Nah, kemudian ada kecepatan sudut yang ditanyakan omega. Nah, bagaimana caranya? Mencari omega, tetapi modalnya adalah F dan T. Nah, berarti kita kembali ke tadi ya, hubungan antara F dan T ke omega tadi. Jadi ini kita pakainya boleh 2πf atau 2π per T. Misalnya kita pakai yang 2π per T ya.
berarti 2pi, ini T besar ya, 2pi per 15. Ini satuannya adalah radian per sekon. Nah, jadi nanti ketika ketemu soal itu akan lebih banyak pi-nya ini tidak dihitung ya. Jadi dibiarkan dalam bentuk pi saja gitu. Jadi dibiarkan kebanyakan pi-nya tidak dihitung. Terus kemudian untuk nyari V tadi yang paling mudah adalah omega kali R, karena ini omeganya sudah ketemu ya. Kalau belum berarti pakai 2pi FR atau 2pi per T kali R. Jadi ini 2pi per 15, 2pi 25 dikalikan dengan R nya adalah 0,2. Ini harus dalam meter ya. Jadi 0,4 pi per 15, ini satuannya meter per sekon. Kemudian masuk ke contoh yang kedua. Sebuah bola mempunyai jari-jari 3 cm. Jadi ada R ini. Kemudian menggelinding pada bidang horizontal. 1 kali putaran ditempuh dalam waktu 2 sekon. Nah, ini kalau mau diketahui ini bisa 1 kali putaran itu N, ini T kecil gitu. Atau kalau kita kembalikan ke definisinya, 1 kali putaran 2 sekon, maka kalau dari kalimat ini kita juga bisa menuliskan sebagai T besar. Jadi periodenya adalah 2 sekon. Yang ditanyakan adalah berapa percepatan sentripetalnya. Nah, kita nyari AS. AS tadi rumusnya bisa V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Misalnya kita pakai yang ini ya. Nah, omeganya belum ketemu, padahal diketahuinya T ya, T besar. Berarti omeganya harus dicari dulu dengan cara 2pi per T. Kalau kita masukkan ke rumusnya sini juga boleh. Jadi 2pi per T kuadrat kali R. R nya harus meter ya ini ya. Berarti 2pi per T nya tadi 2 dikuadratkan, ini 3 kali 10 pangkat min 2. Ini tinggal pi ini, 2 nya dicoret. Jadi pi kuadrat 3 10 pangkat min 2 meter per sekon kuadrat. Ini kalau dirapikan menjadi 3 pi kuadrat kali 10 pangkat min 2 meter per sekon kuadrat, atau 0,03 pi kuadrat. Kemudian masuk ke soal berikutnya, nomor 3. Sebuah kipas berputar dengan kecepatan 300 rpm. Terus kemudian ada jari-jari kipasnya adalah nomor 3 ya. Ini R nya 20 cm, 0,2 meter. Yang ditanyakan V. Kecepatan 300 rpm. RPM itu adalah rotasi per menit. Maka walaupun ini tidak disebutkan ini kecepatan sudut, karena RPM nya adalah rotasi per menit, maka ini yang diketahui adalah omeganya 300 rpm. Ini rpm itu rotasi per menit. Nah, ini kan satuannya belum baku, maka harus kita ubah dulu. Kalau per menit itu berputar sebanyak 300,
Maka kalau kita ubah ke RPS atau rotasi per detik atau putaran per sekon, maka 1 detiknya dia berputar sebanyak 65 kali ya. 300 dibagi 60. Ini diperoleh dari 300 dibagi 60, ketemunya adalah 5 putaran tiap sekon. Nah, satuan yang baku untuk omega adalah radian per sekon. Nah, tadi karena 1 putaran itu 2pi radian, maka ini tinggal dikali 2 saja ini. Jadi kalau kita ubah ke radian per sekon, maka ini menjadi 10pi radian per sekon. Nah, jadi omeganya ketemunya adalah 10pi radian per sekon. Nah, yang ditanyakan ini V ya. Jadi tinggal gini tak nih. V sama dengan omega kali R. Omeganya ini 10pi, R-nya 0,2. Berarti 2pi. Satuannya meter per sekon gitu. Jadi ini di sini ada satuan baru yang kita kenal, ada RPM, rotasi per menit. Nanti ini kalau ada PPM itu sama ya, putaran per menit gitu. Kemudian yang nomor 4 sama ini, benda yang bergerak melingkar memiliki kecepatan sudut tetap. Nah, ini kalau di sini dinamakan jelas ya, 300 rpm. Oh, berarti omeganya sama kayak tadi. Dalam 10 detik benda tersebut telah menempuh sudut sebesar titik-titik pi radian. Ini maksudnya dalam pi radian, maksudnya pi nya tidak usah dihitung. Menempuh sudut ini berarti theta atau perpindahan sudutnya berapa. Nah, ini berkaitan dengan gerak melingkar beraturan. Di theta tadi rumusnya adalah omega t. Nah, omeganya sama ya ini ya, 300 rpm, ini juga 300 rpm, berarti kita langsung ke sini. 10pi, omeganya tadi kan sudah diubah tuh, 10pi, t-nya 10 detik. Nah, ketemunya 100pi radian. Satuannya radian ya. Nah, kita masuk contoh yang kelima. Nina sedang mempelajari sistem yang terdiri dari 4 buah roda yang berhubungan satu sama lain. Misalnya ada roda 1, 2, 3, 4. Roda 1, roda 3 ini. Roda 3 setali dengan roda 1. Kemudian roda 1 itu sepusat dengan roda 2. Kemudian roda 2-nya setali dengan roda 4. Nah, jika roda 3 bergerak dengan kecepatan sudut 5 radian per sekon, terus R1-nya 1, R2-nya 3, R3-nya 2, R4-nya 4, tentukan kecepatan sudut pada roda 4. Nah, ini lebih enak digambar dulu ya. Jadi kita gambar dulu, misalnya roda 3 setali dengan roda 1. Roda 1 sepusat dengan roda 2. Sepusat dengan roda 2. Roda 1 sepusat dengan roda 2. 1 dan 2 itu besar 2 ya. Jadi ini yang merah ini misalnya ini R2,
Terus kemudian yang hijau ini, misalnya ini adalah R1 nya. Roda 3 nya setali dengan roda 1, berarti roda 3 nyambungnya sama yang 1. Roda 3 ukurannya lebih besar dari roda 1. Misalnya kita gambar di sini. Ini R3. Terus roda 2 setali dengan roda 4. Roda 4 yang paling gede. Kita warna lain. Roda 4 nya misalnya nah, yang diketahui tadi adalah roda 3 yang paling komplit ya. Jadi ada omega 3 itu 5 radian per sekon. Nah, roda 3 nyambungnya ke roda 1. Berarti kita tidak bisa nyari roda 4 langsung ini. Yang ditanyakan kan roda 4 ya itu ya. Berarti urutannya harus ini nyari dengan roda 1 dulu. Jadi 3 dan 1 itu setali. Kalau setali tadi yang sama adalah V. Maka V3 sama dengan V1. Omega 3 R3, omega 1 R1. Nah, karena ini sifatnya perbandingan, maka R-nya tidak perlu diubah ke meter. Jadi 5 dikali 2, 5 dikali 2 roda 3 nya 2 ya. Terus kemudian omega 1 yang dicari, R1 nya tadi 1. Nah, berarti omega 1 nya 10 radian per sekon. Nah, kemudian roda 1 nyambungnya ke roda 2 yang merah, hijau ke merah. Berarti 1 dan 2 tadi sepusat. Kalau sepusat, omeganya yang sama. Berarti omega 1 sama dengan omega 2. Maka omega 2 nya langsung ketemu ini, 10 radian per sekon. Nah, baru ke roda 2 ke roda 4 ini, merah ke hitam. Ini 2, 4. Dia setali lagi. Nah, maka setali tadi yang sama adalah V-nya. Berarti V2 sama dengan V4. Berarti omega 2 R2 2 ini sama dengan omega 4 R4. Nah, yang ditanyakan di sini adalah si omega 4 ya tadi ya. Ini ya. Omega 4. Nah, tinggal dimasukkan berarti 10 R2 nya 3, omega 4 yang dicari, R4 nya 4. Nah, berarti omega 4 itu 3/4 kali 10 atau 7,5 radian per sekon gitu. Nah, saya kira 5 soal tadi mewakili ya, sudah mewakili untuk gerak melingkar. Jadi penggunaan rumus-rumus dari nomor 1 sampai dengan nomor 6, kemudian hubungan roda-roda. Nah, saya kira cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.